Halo beautiful people, kembali lagi bersama gue Andi Cahyo. Nah sekarang gue lagi mau bahas Ford Next Gen Everest Titanium 2024 yang resmi diluncurkan di Indonesia dengan berbagai pembaruan yang menjadikan SUV premium ini sebagai SUV pilihan dengan performa tangguh, desain mewah, dan fitur yang canggih. Oke, nah jadi model ini tuh bersaing dengan Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, dan Hyundai Palisade. Namun mobil ini menawarkan keunggulan tersendiri nih dalam kenyamanan teknologi dan juga keselamatannya. Nah, yuk simak terus ya video ini, kita lanjutkan. Guys, untuk spesifikasinya nanti gue tampilkan di sini ya. Nih berikut spesifikasi dari mobil ini buat dibaca-baca. Oke. Nah, ini berikut adalah beberapa keunggulan utama yang menonjol dari mobil ini. Yuk kita bahas dari sisi desainnya dulu kali ya. Nah, secara desain, ini desain eksteriornya udah gagah banget dan modern. Wah, maco lah pokoknya, ganteng kalau mau dipakai buat jalan-jalan kemana-mana gitu. Nah, Ford Everest sendiri ini kan Ford Everest Titanium ya, tampil dengan desain maskulin dan juga modern, memberikan kesan premium sekaligus tangguh. Tuh, nah ini struktur bodinya itu udah disupport oleh bodi baja yang berkekuatan tinggi ya. Jadi kalau terjadi tabrakan tuh setidaknya memberikan pelindungan yang lebih lah gitu di saat benturan. Nah, untuk dimensinya sendiri, si Ford Everest Titanium ini sangat impresif. Ini panjangnya sendiri ya, dari panjang dari depan sampai belakang itu 4.914 mm. Lebar depannya ini sekitar 2.207 mm. Sama ketinggiannya tuh di 1841 mm. Nah, Everest Titan ini jadinya kelihatannya kayak memiliki tampilan yang kokoh dan maskulin gak sih? Ganteng lah pokoknya gitu. Nah, sekarang kita bahas untuk jarak sumbu rodanya ya. Dari sumbu rodanya itu dari ujung sini sampai ujung sana, sampai ban itu 2.900 mm. Jadi bisa memastikan stabilitas dan kenyamanan berkendaranya. Nah, untuk ground clearance-nya sendiri, mobil ini tuh di 223 mm, sehingga mempermudah mobil ini melintasi berbagai macam medan termasuk jalan berbatu atau banjir. Nah, ini juga ada cerita bahwa mobil ini bisa melewati banjir dengan ketinggian 800 mm atau 80 cm ya guys. Jadi setinggi ban ini masih aman buat dilewatin, dia melibas banjir dengan tenang lah pokoknya. Nah, kita kemudian masuk ke fascia depannya dulu deh. Fascia depannya ini tangguh ya, berkarakter banget gitu. Bisa dilihat dengan grill besar beraksen chrome ya kan, aksen chrome-nya di sini. Terus habis itu lampu LED-nya udah LED matrix, lampu LED-nya matrix, udah fog lamp-nya juga. Ini auto high beam ya guys, jadi dapat meningkatkan visibilitas tanpa menyilaukan pengendara lain. Jadi kalau ada pengendara lain di depan, dia akan otomatis turun, jadi nggak menyilaukan mata pengemudi dari arah berlawanan gitu. Nah, ini juga udah pakai daytime running lights DRL yang berbentuknya C-clamp. Ini udah ciri khasnya Ford banget nih. Yang next gen semuanya udah pakai ini, jadi kesan kuat, modern, udah ciri khas mobil Ford next gen banget deh pokoknya. Next gen yang terbaru ya, 2024 2025 itu udah pakai begini model lampunya. Lanjut kita bahas untuk sektor kaki-kakinya nih. Next gen Ford Everest Titanium ini udah dibekali dengan ban 255/55%. Jadi udah cukup tinggi ya.
dengan velg alloy 20 inci. Ini merupakan desain velg yang sporty lah, menambah estetika, ya nggak sih? Sama juga tentunya mendukung performa berkendaranya. Ini untuk shock depannya udah dibekali dengan double wishbone ya guys, double wishbone coil spring, dan juga ada anti roll barnya. Di samping juga udah ada footstepnya juga, bahannya main tebel sih dan kuat banget ini guys, mantap. Nah sedangkan untuk bagian belakangnya ini udah pakai shocknya coil spring juga, pakai Watts link, dan juga ada anti roll barnya juga. Nah untuk pengeremannya bagian belakang udah disc brake, depan juga udah disc brake juga. Khususnya untuk yang depan sih udah ventilated disc ya. Ini dari belakang bisa dilihat bahwa lampu remnya udah pakai full LED, bagasi juga udah bisa dibuka dengan remote atau pencet tombol dan bisa otomatis terbuka. Berikut remote-nya bisa dilihat nih, tinggal pencet 2 kali dia akan buka sendiri. Oh ya, ini harap berhati-hati ya guys, ini soalnya kalau udah terbuka ini tinggi banget ya, jadi kalau misalnya garasinya pendek sih agak bahaya tuh, tapi kurang lebih begitu. Nah tutupnya juga bisa pakai remote gini, 2 kali pencet aja. Nah dia akan otomatis tertutup. Ini juga dia buka tutupnya juga bisa dari tombol sini ya guys. Ini guys, ada tombolnya di bawah sini. Ini tinggal dibuka gitu. Ini bagasinya cukup luas ya guys. Ini bisa 898 liter loh. Tapi dengan catatan si kursi baris ketiganya dilipat ya, jadi cukup untuk bisa bawa banyak barang. Nah untuk melipatnya di sini, ini ada pencetannya nih. Ini untuk yang left, dia akan nutup, ya kan, nutup gitu. Ini untuk yang right. Nah ini kapasitasnya sendiri udah di 898 liter, cukup luas ya. Tapi sayangnya yang untuk yang baris keduanya emang harus manual sih ditutupnya. Nah kalau misalnya mau dibalikin lagi bisa dong, tinggal pencet ini aja gitu. Canggih kan. Ini kalau mau nutup dengan mengantongi remote ya, ini bisa ditutup dari sini, pencet ini aja, nanti dia akan nutup sendiri. Ini bisa dilihat ground clearance-nya cukup tinggi ya bagian belakang, jadi aman banget kalau misalnya ngelewatin jalan-jalan yang batu gede atau lewatin banjir juga aman. Untuk mesin, si Ford Everest Titanium 2024 ini udah menggunakan mesin diesel yang tangguh dengan teknologi terbaru ya, yang memastikan performanya bisa optimal gitu. Nah untuk next gen Ford Everest Titanium ini sendiri menggunakan mesin 2.0 liter atau 2000 cc biturbo diesel. Nah untuk mesinnya sendiri itu bisa menghasilkan tenaga 210 fps dan torsi 500 Nm. Gila, memastikan akselerasi responsifnya itu cukup oke, dan kemampuan jelajahnya juga mumpuni. Tuh. Nah, untuk transmisi otomatisnya sendiri dia pakai 10 percepatan, guys. Jadi mobil ini bisa memberikan perpindahan gigi yang halus dan efisiensi bahan bakarnya juga cukup optimal. Nah kemarin tercatat pemakaian dalam kota itu diperkirakan bisa 1:13 sampai 1:14 gitu, dengan pemakaian yang normal ya guys. Untuk tangki BBM-nya sendiri dia bisa mencapai 80 liter, memungkinkan untuk perjalanan jauh tanpa sering mengisi bahan bakar lah pokoknya. Jadi serba aman gitu. Nah untuk sistem penggeraknya sendiri yang digunakan itu bisa 4-wheel drive dengan terrain management system. Ayo kita mulai masuk ke dalam mobil aja yuk.
ngemudinya tuh berat dan antep gitu guys. Ini juga soft touch, ada list wood, dan juga ada ambience lightnya warna biru. Ambience lightnya bisa diganti-ganti sih warnanya. Nah, ini plastik, ini udah soft touch di sini ya. Ini kursinya juga udah leather. Oke. Nah, jadi untuk bahas tadi mengenai mode berkendara ya. Jadi mode berkendara ini bisa disesuaikan di kondisi medan dan juga meningkatkan kemampuan off-roadnya. Berikut adalah mode kendara yang bisa disesuaikan ya. Jadi untuk mode berkendaranya dia ada normal untuk penggunaan sehari-hari di jalan aspal, eco untuk mengoptimalkan efisiensi bahan bakar, atau haul itu untuk menarik beban berat bisa sampai 3.500 kg ya guys. Jadi bisa di towing di belakang. Terus kemudian ada slippery untuk jalan licin seperti hujan atau lumpur, itu pakai yang mode slippery. Terus mud ruts and sand itu untuk berkendara di medan off-road yang menantang. Oke, sekarang masuk ke fitur keselamatan yang canggih dari Ford. Ini Everest Titanium itu dilengkapi dengan Ford Co-Pilot 360. Jadi dia ada kamera 360-nya, bisa dilihat di sekeliling mobil itu ada banyak kameranya, sehingga bisa membantu pengemudi dalam berbagai situasi. Nah, sistem keselamatan aktifnya apa aja nih? Sistem keselamatan aktifnya itu ada adaptive cruise control, ya. Pengaturannya di sini semua ada. Terus dengan adaptive cruise control itu dia dengan kemampuan stop and go ya. Jadi menjaga jarak aman dari kendaraan di depan dan dapat berhenti serta berjalan otomatis. Nah, itu si adaptive cruise controlnya. Nah, untuk pre-collision assist-nya juga ada, membantu mencegah atau mengurangi dampak kecelakaan dengan memberikan peringatan dini dan pengereman otomatis jika diperlukan. Jadi mobil ini udah cukup canggih ya guys untuk pre-collision-nya. Nah, juga si pre-collision assist-nya itu juga dilengkapi dengan pedestrian detection, di mana si mobil ini bisa mendeteksi pejalan kaki atau kendaraan lain untuk mengurangi resiko kecelakaan. Nah, evasive steer assist. Nah, ini secara setirnya dia bisa membantu pengemudi menghindari objek dengan koreksi setir otomatis. Jadi setir ini bisa membantu pengemudi menghindari objek di depan kendaraan dengan memberikan dukungan pada pengemudi saat pengemudi melakukan gerakan menghindar mendadak gitu. Ini dia bahannya oke loh. Dia udah dibalut sama kulit juga, udah mantep. Nah, kita ngomongin secara fitur di dalam dulu ya. Jadi ini ada tempat buat wireless charging untuk telepon-telepon yang sudah ada wireless chargingnya, dan juga di sini ada tempat penyimpanannya, 2 cup holder. Ya, ini juga ada buat nyimpen cup holder juga. Di sini juga ada. Tuh. Udah cukup lumayan lengkap. Ya. Sini pengaturan untuk lampu. Kisi-kisi AC-nya dong. Gila. Hampir sama kayak grill depan. Jadi semuanya tuh selaras gitu. Tuh, tempat penyimpanannya. Ini bisa untuk nyimpen kacamata. Nah, ini rooftopnya, ini sunroofnya bisa dibuka. Bagian belakangnya seperti ini. Lanjut ngomongin reverse-nya. Dia itu ada reverse brake assist, jadi mengaktifkan pengereman otomatis jika ada objek di belakang saat mundur. Nah,
dia itu bisa mengaktifkan pengereman secara otomatis saat kendaraan ini mendeteksi adanya objek di belakang, karena ada si 360 co-pilotnya tadi kan. Jadi ketika kita mundur ke belakang itu bisa membantu mencegah kecelakaan ketika parkir atau keluar dari tempat sempit gitu. Jadi dia akan mendeteksi kalau ada sesuatu dadakan keluar muncul dari belakang gitu. Nah, terus ini juga mobil ini udah dilengkapi dengan blind spot information system ya, with cross traffic alert. Jadi bisa mendeteksi kalau ada kendaraan di titik buta dan memperingatkan si pengemudinya gitu. Nah, mobil ini bisa memantau area blind spot dan juga memberikan peringatan kepada pengemudi untuk mencegah kecelakaan dengan mendeteksi kendaraan lain pada blind spot. Masuk bahas interiornya deh. Ini interiornya udah mewah, teknologinya juga udah modern. Airbrush Titanium itu menawarkan kabin luas dan nyaman dengan material premium ya, serta fitur teknologi terkini. Ini kulitnya enak banget sih, kayak nyaman gitu untuk duduk. Nah, oke, jok kulit yang dipakai udah kulit premium. Terus di sini juga ada pengaturan elektrik 8-way ya, 8 arah untuk pengemudi dan juga penumpang di bagian depan. Tuh, ini ada gembungin, ini juga naik turun, maju mundur, dan juga naikin ininya, seatnya, dan turunin seatnya gitu. Makanya itu. Kursinya juga udah ada ventilasinya ya di bagian jok depan. Jadi memastikan kenyamanan dalam kondisi cuaca panas sih gitu. Jadi udah agak enak buat didudukin, juga nggak gampang bikin keringetan. Nah, tadi juga udah sempat mention juga kan, tadi ada ambient light-nya di sini. Itu jadi memberikan nuansa yang mewah gitu di mobil. Dan juga mobil ini canggihnya itu adalah kabinnya tuh kedap suara guys. Misalnya suara mesin memang kedengeran sedikit dan juga ada suara motor, tapi nggak nggak kedengeran banget lah gitu, agak senyap gitu jadinya gitu guys. Dari bantingan pintunya juga udah mantep ya, ini bukanya juga mantep, pintunya juga kokoh berat, dan kalau misalnya ditutup pun suaranya mantap. Pindah ke sisi penumpang ya guys, lumayan tinggi nih mobil, enak banget duduknya. Dan ini gue tinggi badan 185, gue masih nyaman duduknya. Ini posisi maju sih, ini nanti kalau dimundurin gak banget, 5 jari kali gue udah ya. Nah, terus kembali lagi gue mau bahas juga untuk buka kap mesin itu di depan sini ya guys, di sebelah kiri, karena dia itu kan mobil Amerika ya. Jadi setirnya kan dari kiri pindahin ke kanan kalau di Indonesia atau di Asia. Jadi makanya ada aksen yang di inilah, aksen yang dipertahankan gitu, bahwa ini menunjukkan bahwa ini mobil Amerika gitu. Makanya di sebelah kiri. Nah, sekarang kita bahas panel instrumennya dulu deh. Nah, panel instrumen digital 12,4 inch ini bisa memberikan informasi kendaraan dengan grafis yang modern. Tadi kan udah sempat lihat ya. Jadi panel instrumen ini bisa mendukung konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto untuk koneksi tanpa kabel, serta dilengkapi fitur pengenalan suara. Ini pintu gue tutup, jadi kedengaran lah ya kesenyapannya, betapa enaknya di mobil. Nah, untuk fitur kenyamanan lainnya, ini tadi udah gue mention kan, ini ada panoramic sunroof, bisa memberikan kesan kabin yang luas dan elegan. Nanti kita coba cek deh. Nih, jadi kayak gini guys.
untuk sunroof, panoramic sunroofnya. Yang terbuka itu bagian depan aja ya, bagian sininya enggak. Tapi kalau terbuka ya begini jadinya. Gitu. Terus AC-nya ada digital dengan dual zone. Tadi kan itu bisa di layar bisa diatur juga. Terus di situ dual zone. Di bagian belakang juga sudah ada pengaturan untuk AC-nya. Jadi bisa memastikan kenyamanan untuk semua penumpang. Nah, ini juga ada banyak power outletnya dan wireless charging yang tadi di depan udah ditunjukin ya. Nah, untuk pengisian dayanya bisa dari belakang sini juga. Di belakang ini ada colokannya seperti ini, dan juga ada USB-C dan USB-A. Jadi Ford Everest itu sangat cocok ya buat keluarga atau perjalanan jauh dengan kapasitas luas dan juga fiturnya fungsional. Dari kapasitas penumpangnya sendiri dia bisa 7 penumpang dengan 3 baris kursi. Nah, jadi Everest ini cocok untuk keluarga besar atau perjalanan bersama rekan kerja gitu, dengan ruang kaki yang lega di semua baris. Ford Next Gen Everest Titanium 2024 ini adalah SUV premium yang menawarkan kombinasi sempurna antara desain yang gagah, performa tangguh, fitur canggih, dan kenyamanan yang maksimal. Dengan fitur keselamatan yang lengkap, teknologi terkini tentunya, serta kemampuan off-road dan towing yang mumpuni, Everest Titanium ini menjadi pilihan ideal bagi mereka yang mencari SUV serbaguna untuk perjalanan keluarga nih guys. Mau perjalanan keluarga, perjalanan bisnis, maupun petualangan di berbagai medan. So itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini guys. Kalau mau pesan, mau booking, kita lagi ada stok. Untuk harganya berapa nih bang? Untuk harganya itu sebenarnya secara prices itu di 1M025 juta gitu. Tapi berhubung lagi ada special promo nih, gue buka harga di 983 aja guys buat kalian. Jadi buruan nih, lagi ada promo juga dari kita. Ada sales program bunga 0% untuk cicilan 6 bulan dan sampai 12 bulan itu bunganya 0%, ditambah dapat voucher belanja dan juga kesempatan untuk memenangkan logam mulia gitu. Ya guys, jadi kalau butuh apa-apa, ini ada kontaknya di sini. Ini nih, sini. Ini ya. Ini kontak. Itu nama gua Andi Cahyo. Nomornya di 081285961252. Guys, kalau mau tahu-tahu, mau cari info tentang mobil Ford, itu bisa langsung ke gua aja gitu. Ya. Oke, so sekian dulu video dari gue. Like and subscribe. Nih gue juga mau ada pembahasan mobil-mobil lainnya. Ini juga ada Everest juga, Everest Titanium yang tapi ini udah modifnya di mana? Modifnya di sini, di kaki-kaki, di footstepnya tuh dengan Ford Block tuh. Ya, sekian dulu deh kalau gitu. Nanti kita lanjut lagi pembahasannya. So stay tuned. Bye bye.